Apa yang diomongin? Kadang kita suka dalam hati gini, sampai kapan ya begini? Sampai kiamat tuh nggak terkabul. Nggak boleh, Pak. Atau Bapak dan Ibu ngomong, kapan itu jadi milik gue? Nggak boleh. Harus ngomongnya pasti jadi milik. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Iya, pasti jangan terkabul. Pak Haji, saya belum terkabul. Nggak mungkin. Lo udah baca Quran 12 juz belum? Belum. Ya udah, lo Paling 3 praktekin juz, dulu. Pak Haji. Paling 3 juz. Ya nggak bisa, terus lah, ya Bertahap gratisan. gitu. Iya. Kecuali lo sedekah ekstrim. Makanan favorit lo apa? Kali jumlahnya anak yatim, kali 12 baru. Udah sedekahnya enggak. Protes lagi, Pak Haji, kok saya belum gubrak. Yuk, yang lain. Ya udah, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Biar nggak ngantuk ya. Yang nggak ngantuk. dari ini Pak Haji, dari Humor. Pak Haji, saya mau tanya Pak Haji. Ya. Saya punya centong, saya bikin Pak Haji. Bikin. Centang. Iya. Pertanyaannya apa? Sama saya sebentar mungkin saya mau ikut ini Pak Haji. Kalau privat, Pak, kalau privat, maksain privat, Iya, Pak. maksain. Iya. Itu pasti dapat centong Iya, sama Pak. uang bibit. Jadi nanti Bapak saya kasih uang bibit nih. Iya, Pak Ada Haji. 50-an, ada 75-an, ada 100-an. Nanti Bapak buat manggil. Iya Pak Haji. Kayak Pak Roni. Ntar saya sebentar Bisa habis. manggil ratusan miliar. Harus. Iya. Paksain privat, paksain. Rata-rata yang privat di RDA itu yang di Natrabu itu pedagang cendol. Nasi uduk seporsi 4.000. Iya Pak Haji. Nah, mosok kita kalah. Ya saya sebentar Pak Haji, habis dia punya pencerahan ini Pak Haji, mau ini Pak Haji. Oh, Yuk, Ibu terima apa? kasih, Pak Haji. Ibu apa? Ayo, jangan malu. Yuk Bapak udah, ibunya malu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, ya, saya Mahfud Amin. ya. Hajat Ma'ruf saya Amin. Mahfud Amin. Oh, kirain Ya. adanya wakil presiden. Iya, itu kawan saya anaknya Pak. Oh, Ma'ruf Amin, kebetulan gitu saya. Tapi beda kupingnya. Oh iya. Soalnya caplang nih cemplang. Siap. Pertanyaan apa bos? Ini Pak Haji, saya ada niat di samping rumah saya ada tanah adik saya. Saya mau beli, tapi nampaknya susah banget Pak Haji. Biar Susahnya mudah. gimana? Susahnya kayaknya sepertinya pengen menjual mau orang, tetapi mau kakaknya sendiri saya mau beli masih susah juga. Alah gampang, Bapak lihat depan rumah saya, depan itu RDA itu depan. Siap. Itu tanahnya nggak bakal dijual sampai kiamat. Iya, Nggak bakal dijual. siap. Harganya setinggi langit nggak bakal jual. Ya. Tapi pakai ilmu karipan lo RDA. Siap. Cebok siram air, jadi milik. Sekarang jadi milik bos. Alhamdulillah. Udah lo cebok aja pakai ilmu karipan lokal, jangan bilang nggak mungkin. Kalau udah ke Allah nggak ada yang nggak mungkin bos. Siap. Soalnya kan dasarnya jelas. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Siap. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngabulin lo nggak bisa? Siap. Insya Allah. Dijadiin tersangka sedekah ekstrim bisa nggak jadi tersangka? Siap. Apalagi lu kan lu nggak salah kan? Siap. Koruptor bisa jadi pejabat tuh. Siap. Gimana jadi koruptor bisa jadi pejabat? Iya. Kayak kurang orang aja. Iya. Tapi nggak ada lagi, ada isi koruptor doang. Oh iya. Yang jadi Siap, pejabat. siap. Amin. Yuk tepuk tangan dong. Ya, siap. Yuk. Izin Pak Haji, untuk hari Sabtu mungkin saya ikut privat kali, barangkali Boleh. saya datang mungkin Boleh. Besok jam-jam- kita privatnya jam 6 sore. jam 6 sore. Iya besok hari Iya. Kamis. Iya. Hari Jumat juga 6 sore sampai jam 10 malam. Siap. Nyantai sambil ngopi dengerin musik di restoran Natrabu Ayon Mall Sentul. Enak bos. Pak Haji, izin Pak Haji. Lu sih nanya-nanya Jadi gara-gara ada sahabat saya. Ya. gatel nih jangan di sini, gatel tuh di situ. Siap. Jadi izin besok belum ada schedule Pak Haji. Ya. Tapi insya Allah hari Sabtu saya. Sabtu ada bos, privat kan tiap hari. Siap.
Kalau pagi saya ada di restoran, ada di Hotel Borobudur pagi. Sabtu. Setiap hari pagi, tapi lo wajib sedekahnya 100 juta kalau di sana. Oh. Kalau di Natrabu kan murah meriah 10 juta, Bos. Siap, siap. Pak Haji. Murah meriah, rame. Insya Allah. Ya. Amin. Yo, Makasih, Pak Haji. Ibu apa? Makasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Habis. Ayo. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Kami ada rombongan dari Padang. Padang. Ya. Wow, Dan tepuk 30 tangan orang. dong Padang. Yang Bapak tinggal Padangnya di mana? di Padang Pariaman. Padang Pariaman. Ya. Jadi kebanyakan kami rombongannya perempuan. Rombongan perempuan. 3 orang laki-laki. Perempuannya berapa ekor? Perempuannya berapa orang? 30 orang. 30 orang. Wow. 30 orang. Iya iya iya. Nah, iya. jadi Perempuannya mohon- 30, laki-lakinya 3. Iya iya Iya. iya iya iya. Iya. Jadi mohon diberi kesempatan nanti walaupun pertanyaan sama. Boleh. Ya. Boleh. Mungkin saya dulu bertanya. Ya. Saya ini sudah pensiun dan mencoba usaha membuka toko ban mobil. Ban mobil. Modalnya berapa kalau buka ban mobil? Sekitar 150. Oke, terus? Ya, bagaimana supaya lancar usahanya? Mohon pencerahan dari Pak Haji. Gampang Pak, umum aja ilmu RDA. Jadi orang yang bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran, usahanya nggak bakal terpuruk. Kalaupun dia kerja, tidak akan duitnya habis. Nah, gimana caranya? Gimik-gimiknya celana dalam wajib dibalik, kaos kutang dibalik. Orang yang pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, setiap hari pasti aja ada uang masuk. Nah, ini ada order. Iya, Pak Haji. Itu. Kedua, cebok siramin di depan toko bannya. Ketiga, keempat, ambil celana dalam bapak bekas pakai, kepretin ke stok bannya. Laku. Bukan, mesti ada di awal. Harus wajib ada bacaan awal. Barang saya habis ludes, laku terjual, untung bersih 1 hari, net 10 juta. Ya, Pak Haji. Bisa? Ya. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Ada lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Dina dari Banjarmasin, Pak Haji. dari Banjarmasin. Ya. Pertanyaannya, Pertanyaannya, saya kan punya anugerah komplit dalam rumah tangga. komplit. Komplit dalam rumah tangga gitu. Konflik. Masalah. Konflik rumah Iya, tangga. Iya. Udah cerai apa belum? Belum. Mau cerai apa enggak? Mau cerai. Kenapa cerai? Saya kan cerai dalam rumah tangga saya itu kebawaannya kesal, gunda gulana gitu kan. Kesel? Suami saya kan punya istri gitu. Punya istri. Iya. Nah, ibu istri yang keberapa? Istri yang kedua. Oke. Saya kan masalah kasih sayang memang kurang. Kasih sayangnya berkurang. Pun nggak bakal mau disuruh cerai. Gimana Pak caranya supaya bercerai? Nah, alat kelamin ibu ditepokin pakai itu, pakai centong sampai penyok baru dia mau. Saya kan nggak punya belum. Saya ngamalin ilmu Pak Haji ya baru 10 hari. Ibu buat apa bercerai? Kan sudah punya anak Saya umur pingin 14 tenang tahun. Pak Haji itu menikmati di sisa-sisa hidup ini. Apa? Pingin tenang, senang, bahagia gitu. Gimana senang bahagia kalau suami begitu nggak Bu, bertanggung jawab? Mendingan kalau ibu setuju, jangan diceraikan suami ibu. Anggap aja ibu miara tuyul. Nah, dia tuh kalau ke rumah ibu tuh setiap hari apa? Ya kadang-kadang seminggu sekali 10 hari gitu. Ngasih Nggak. uang 200.000 gimana? Nggak apa-apa bu. Jadi ibu nanti jadiin pesugihan. Kalau dia datang, ibu kalau manggil dia apa? Ya papahnya gitu. Papahnya. Ya. Papahnya hari ini jatahnya. Ibu di sebelah kanan 99 kali,
99 kanan, 99 kali, sebelah kiri 99 kali. Ibu doain di ubun-ubunnya. Gimana kalau dia nggak mau, kan dia udah lebih tua gitu. Apa? Orangnya lebih tua jauh daripada saya. Dia umurnya berapa? Umurnya mungkin sekitar 65. 65. Ibu umurnya berapa? Umur 51. 51. Masih Iya. mau, Bu? Masih mau. Kalau mau nih, Bu. Jangan ketawa, jadi saya ketawa. Saya udah serius. Oh, lucu. Mau, Bu? Gampang. Kalau usia suami kita lebih tua dari kita, supaya dia lari, lihat kita langsung lari minta. Pokoknya nomor satu, ibu rayu gimana caranya. Di situ ibu kesempatan berdoa sebanyak-banyaknya di atas ubun-ubunnya dia. Ibu minta apa sama Allah, nanti di ubun-ubunnya ibu berdoa. Itu manjur bener. Apalagi kalau ibu tangannya ibu aktif. Caranya apa? Ibu pegang, ibu remes sampai jadi risol. Bijinya ya. Jadi nggak usah cerai ya, Pak? Jangan cerai. Saya nggak setuju. Satu lagi, Pak. Ya. Saya ini mau jual rumah, kan udah lama nggak laku-laku gitu. Selisih terus, kalau saya mau orang nggak jadi, kalau orang mau saya nggak jadi. Kenapa dijual? Mau pindah. Nan ibu punya anak. Kenapa nggak ibu beli aja yang baru, yang rumah itu jangan dijual? Nanti saya ajarin. Rumah itu jangan dijual, tapi ibu nanti beli yang Beli baru. yang baru, iya. Mau? Mau. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya, Pak Bapaknya Haji. ketawa jadi saya nggak kuat. Ya, praktekin ya. Ya, makasih Pak Sip, Haji ya. tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Saya minta ijazahnya, Pak ya. Apa? Minta ijazahnya ilmu Pak Haji. Kenapa? Minta ijazahnya. Oh iya dong, pasti. Makasih ya, Pak Haji. Jangan bercerai ya. Ya. Jangan. Bos, ambilin centong gua keramat satu. Ini saya kasih centong sama uang bibit. Jangan cerai ya. Ibu ngerok centong pakai uang bibit. Panggil duit. Masuk 1 miliar, masuk 1 miliar nih. Nanti centongin. Ganteng. Nanti kalau dia ngomong tepok palanya, pak. Nggak ada, cuma satu. Tepuk tangan dong. Wow. Kayak Roni ya. Roni bisa manggil tiap hari 600 juta. Roni tiap hari manggil 600 juta. Kamu juga kalau bisa 600 juta. Jadi jangan cerai ya. Jangan cerai, susah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Eko dari Bumi Ayu, Pak. Bumi Ayu. Ya. Ya. Pertanyaan apa Bumi Ayu? Pertanyaannya, saya merasa sulit dalam untuk mendapatkan rezeki gitu. Sulit? Ya. Sesulit apa? Ya, pada dasarnya ya serba salah lah gitu. Dan tidak pernah ingin melihat duit 10 juta aja ketika orang mendengar ratusan juta miliaran. Saya mah 10 juta aja belum pernah gitu. Belum pernah? Iya. Gampang bos. Lo cari duit 1000-an kertas, lo pakai spidol tambahin nolnya sendiri. Udah 10 juta. Kalau 1 miliar tambahin 9. Pertanyaannya gimana bos? Pertanyaannya ya ingin dibukakan jalan usaha, dan saya datang ke sini terus terang aja merasa bahwa di sini adalah seakan-akan gunung emas, dan pulang ingin membawa emas-emas itu. Nah, dalam artinya saya informasi ini dari teman ya, tetapi memang belum disimak secara tuntas karena saya HP aja nggak punya gitu ya. Terus datang ke sini katanya dapat centong sama uang bibit. Nah, harapan saya datang ke sini jujur Yang aja, dapat centong khusus yang mukanya wajahnya putih. ya Kebetulan wajah kamu belum putih. Yang dapat centong khusus yang hidungnya mancung. Kamu kebetulan belum mancung. terlebih dari itu kembali kepada tadi.
Nasib saya mungkin ya sama, ketika orang dapat centong dengan gratis, saya minta pun ya kembalikan kepada nasib saya itu. Ya. Nah, tapi pada dasarnya masih adakah jalan terbaik buat melangkah lebih baik? Ada bos, yang bikin nasib lo sial karena lo isinya dalam hidup ngeluh, mikir, komen, sampai kiamat bakal hidup lo begini terus. Nggak boleh bos, hidup ini jalanin, syukurin, nikmatin. Lu mah enggak mikir. Apa yang dipikirin bos? Badan udah gemuk. Ini barusan tamu gue ngebel nih, istrinya yang di Menteng. Pak Haji, ada gak tamunya Pak Haji yang hitam, gelap, pendek, rambut lurus, yang badannya gempal, yang ngeluh mulu? Ah, lu cocok bos. Dia lagi nyari tumbal buat gantiin suaminya yang koma di ICU udah 99 hari. Ntar lo mau dikasih 100 miliar kata dia. Mau gak Pak Haji dia jadi tumbal suami saya ya? Kayaknya mau deh. Dia lagi kekurangan duit, ntar gue tanyain deh. Kebetulan dia udah 99 hari koma di ICU, tinggal nunggu ajalnya doang. Nah dia kurang. Nah cari lu. Jadi hidup ini bos, jangan ngeluh. Kita nih kadang ngeluh. Sampai kapan ya begini? Nggak boleh, lo harus ngomong pasti besok gue ketemu orang, pasti besok orang kasih gue duit, pasti begitu. Jangan mikir, nggak boleh. Ya kenyataan itu memang ada di pribadi saya Pak Haji. Makanya saya datang ke sini ingin mencari solusinya gitu. Dengan harapan tadi informasi dari teman, seakan-akan saya menemukan jalan datang ke sini tuh. Tetapi jujur, ketika orang-orang bisa bersedekah, saya ya mohon Lu maaf. nggak usah harus sedekah bos, nggak usah. Kan banyak cara. Ada ibadah ekstrim. Lu nggak usah, lu ibadah ekstrim aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Lu nanti main ke kandang sapi. Itu ada orang riadoh, utangnya 100 miliar. Lu tanya deh utangnya tinggal berapa? Tinggal 7 miliar bos, tanpa bayar. Ada di bawah. Coba lo ketemu tuh. Mana yang utangnya 100 miliar? Lo ngomong. Terus hubungannya dengan hutang juga Pak Haji. Mending kalau orang-orang punya hutang miliaran ya. Kalau saya hutang 100, 200 di gudang-gudang tetangga terus. Nggak apa-apa bos. Tapi kan badan lo sehat. Makan nggak pantangan. Normal. Banyak bos. Lo tuh karena ngeluh bos. Jangan ngeluh. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Paksain bikin Allah takjub. Baca Quran 12 juz. Paksain gitu. Lu nggak usah minta apa-apa juga. Kata Allah, ngapain lu minta sih? Bikin gua takjub aja. Kan kita suka minta, ya Allah kasih saya rezeki. Susah lo gue tahu, ngapain lo minta kata Allah. Udah aja jalanin. Jalanin bos. Bos, gue selalu ngomong, besok pasti ada mobil Hummer datang ke RDAY. Besok pasti ada mobil Hummer di RDAY. Pasti besok ada Hummer. Kemarin ada gak mobil Hummer hari Minggu? Orang ngasih Hummer bos kemarin. Di mana-mana kalau beli Hummer berapa sekarang? Nah, lu jadi jangan ngeluh bos. Jadi untuk diri saya, bila saya menghilangkan rasa ngeluh, protes, komen, Mikir, mikir itu nggak pasti boleh. ada jalannya. Komen nggak boleh, ngeluh nggak boleh. Lu tuh mikir, komen, ngeluh nggak boleh. Lu bolehnya jalanin, syukurin, nikmatin. Lu tuh takut, khawatir, Betul. berharap sama seseorang nggak boleh bos. Ini kan nggak berharap nih. Apa dia tadi nanya sepanjang nyinggung-nyinggung centong? Enggak. Apa dia tadi sepanjang tadi ngomong dia nyinggung-nyinggung uang bibit? Enggak. Justru lo yang nyinggung-nyinggung centong sama uang bibit malah nggak dapat. Jadi lo nggak usah, santai aja kan kelihatan bos. Enggak, pada dasarnya informasinya ya mohon maaf. Bolehlah saya dikatakan berharap. Informasinya Enggak, lo nggak melarat bos. Enggak, lo tuh nggak melarat. Cuman lo nya kurang, rezekinya kurang hoki aja. Iya. Kenapa? Karena mikir, komen, ngeluh. Coba jangan. Iya kan justru dasarnya informasi ini nanti dari sana dapat centong sama uang bibit. Saya Jangan enggak didengerin gitu. bos. Nggak semuanya dapat bos. Itu penilaian gua. Gua penilaian, gue lihat mana yang dapat. Tapi ibu tadi minta, nggak gue kasih tuh bos. Buat apa? Nggak minta juga Allah kasih.
begitu. Ya syukur alhamdulillah deh kalau ibaratnya udah dapat penjelasan semacam ini gitu kan. Karena Jadi jangan ngeluh. pada dasarnya itu informasinya ya seperti itu. Saya mohon maaf bila dikatakan tadi berharap karena saya harus menyampaikan unek-unek ini gitu. Iya, lu kemana-mana jangan berharap. Ikut tender nggak boleh berharap. Ngelamar kerja nggak boleh berharap. Dagang nggak boleh berharap. Tapi apa isinya? Lo harus ngomong. Pasti kalau lo dagang pasti laku, pasti ada yang beli, pasti ada yang beli. Dalam hati nanti ada yang beli. Kayak manggil ayam, ker. Ah, tapi kan lo mana nih? Udah sore kok nggak ada pembeli? Nggak boleh itu berharap. Tapi sedikit Pak Haji, kalau boleh ya, ini tadi ada ilmu LDA yang lain saya mungkin bisa jalanin. Tetapi tentang perihal saya baca Quran, mungkin kalau baca seperti layaknya baca Arab bisa, tetapi makna dan sebenarnya cara baca Quran yang benar, saya masih jauh Pak Haji. Maksudnya begini, ibaratnya ibaratnya kalau baca saja mungkin bisa, tetapi baca Quran yang benar itu kan saya nggak bisa Pak Haji. Jangan baca Quran yang benar, baca aja biasa dulu. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fil hudalil muttaqin alladzina baca gitu aja dulu. Pelan-pelan, jadi jangan langsung tajwidnya baca apanya, jangan. Jadi tanpa artinya ya kita jangan lebih jauh ke arah tajwid dominannya jangan gitu. Ini ada tamu RDI nggak bisa baca, saya nggak bisa baca Quran Pak Haji. Buka Al-Quran, buka. Kalau dipikir orang gila, tapi alhamdulillah tuh ada berkahnya. Soalnya lu langsung belajar bacaannya, iramanya, udah tingkat tinggi bos, kayak tilawatikul Quran jangan. Ya, baca aja baca 1 juz, 2 juz gitu. Nanti Allah kasih ridhonya. Ya tapi pasti ada jalan keluar ya Pak. Oh pasti bos, apalagi badan lo sekal gitu bos. Oke, untuk besok dan ke depan ini Pak Haji, apa yang awal harus saya lakukan? Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Nah itu, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Lo kan sholat ba'diyah kapan terakhir lo kerjain? Kalau gue boleh tahu, sholat ba'diyah qobliyah kapan terakhir? Barusan. ya alhamdulillah lah, ikut-ikutan mah kalau rutin sih kagak gitu Pak Haji. Kalau bisa sholat ba'diyah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholatnya tepat waktu, sebelum azan udah duduk di masjid. Ini kan enggak, azan lari-lari di tempat wudhu, aduh, sebelum azan bos udah duduk. Siap. Satu, kedua ba'diyah qobliyahnya dikerjain. Ketiga berjamaah. Orang laki yang sholatnya nggak berjamaah tidak boleh jadi wali nikah anak kandungnya. Tuh ilmunya RDA kejem bener. Ya, emang harus begitu, kalau nggak lo nggak sholat. Jadi orang laki yang tidak sholatnya berjamaah tidak boleh jadi wali nikah anaknya. Gitu. Wow, serem bener. Anak mah udah dikawinin semua. Nah, tinggal lo kawin lagi. Duitnya Karena dari Pak belum Haji. kawin lagi. Umur lo berapa sekarang? Umur 54. 54. Anak berapa? 4. Udah kawin semua. Alhamdulillah. Nah, lo tinggal nambah 1 lagi. Itu. Belum Cuma kawinin. sedikit Pak Haji yang mau sampaikan ya. Tadi kan saya ya gini, ibaratnya saya tadi tidak pernah megang uang sampai ratusan juta ya. Tetapi ya saya juga bersyukur ketika ada kebutuhan mah tiba pada waktunya gitu. Gitu. Kedua dalam artian ya alhamdulillah, sekalipun saya tadi tidak pernah pegang uang 10 juta, ya anak saya semua lulus dari akademi gitu. Sekarang mau lo yang sukses apa anak lo yang sukses? Pilihan. Dua-duanya. Yang kan milih salah satu. Ya. Nggak boleh milih kesuksesan dua-duanya. anak dengan kesuksesan saya kan berbeda Pak.
Gitu. Iya, istilahnya lo harus banyak bersyukur, bos. Anak lo udah pernah lihat duit 10 juta. Lo bersyukur dulu itu. Nanti baru Allah tambahin lagi rezekinya buat bapaknya. Sekarang gimana Allah mau tambahin buat bapaknya? Bapaknya nggak lihat ada syukurnya. Jadi banyak syukur. Kalau lo kan nggak banyak syukur, lihat sesuatu yang anak udah tampil, lo cuman siapa dulu bapaknya. Nah, bahasanya dalam hati kecil. Janganlah, lo harus syukurin, nanti tambahin lagi Amin, amin, nikmatnya. amin, amin. Oke? Amin. Yuk, ibu apa pertanyaannya? Yuk. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Nama saya Yum. Pertama Pak Haji mau nanya mengenai keluhan kesehatan. Sakit apa? Ini apa di perutnya ini apa kayak kerut kering. Terus Kata dokter sakit apa? nggak ada sakit apa-apa katanya. Nggak Ya apa-apa. kata dokter nggak sakit apa-apa berarti sehat dong. Ini terus saya kasih minyak aja kan, minyak zaitun, tapi kok nggak ada perubahan. Yang dirasakan apa? Nggak ada, kering saja rasa Kering. perutnya. Hah? Udah diperiksa? Udah, Coba lihat dulu. udah enggak. Perutnya kering. Iya sini, kering kayak kerut kering. Apa sih kayak gimana ya kalau kering? Kulitnya kering. Kulitnya kering. Iya, kayak Pengen- kerut. pengen kulitnya Maksudnya basah. Iya kayak nggak seperti biasanya. Keluhan ini ada 3 minggu. Tapi kata dokter nggak sakit. Iya, sebelumnya itu pernah saya bertengkar sama teman. Oh, bertengkar sama teman. Iya, kayaknya orang itu punya ilmu-ilmu. Bu, nggak mungkin ibu kena santet, bukan. Oh, sakit biasa aja ya. Nggak, biasa aja. Tapi kalau ibu bilang, jangan-jangan dia nyantet gue. Ucapan adalah doa. Bener nyantet. Gampang bu obatnya. Ibu ambil cah dalam ibu gosok di perut. Tiap hari 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Habis dicolek, habis digosok ke cah dalam, ibu colek pakai tangan kiri. Lusin di perutnya ibu. Nanti yang nyantet ibu langsung hari itu juga ibu tinggal cek aja. Itu gimana kabarnya? Kalau ibu nggak melayat, abis dia langsung ibu gantian. Nauzubillah. Terus ini Gosok. yang keluhan apa namanya ada rencana mau pencairan tapi harus ada dibayar itu plotting sertifikat sama cek sertifikat, harus bayar 3 juta supaya cair 2,5 miliar. Tapi yang pinjem teman saya, dia suruh usaha saya untuk dapat uang 3 juta buat nanti kalau setelah cair minjamin saya 1 M. Itu hoak bu. Oh gitu ya. Iya, makanya lu cocok tuh ditipu, cocok. Berarti cocok semuanya. Jangan dong Pak Haji, bagus. Ya mana ada bu ngasih 3 juta ibu dipinjemin 1 miliar. Nggak mungkin lah. Udah jangan dengerin itu. Jangan ya. Terus saya ada ngajuin sertifikat lain pakai teman saya. Katanya udah di ACC nih, kemarin malam saya masukin. Ada teleponnya udah disetujuin, minta uang survei. Nggak ada bu, mana ada bu, nggak ada. Pakai dulu aja yang cair buat uang survei. Ibu bilang begitu. Mana ada bu, ntar ibu kasih uang survei gede-gede 5 juta, 10 juta. Ntar akhirnya nggak di approve, hilang lagi uang survei. Udah nggak usah. Oh gitu ya. Ibu mesti latihan dulu, ada pendidikannya bu. Namanya sekolah PKD, sekolah pendidikan kurang duit. Nah ibu tepuk tangan dong. Terus ini mau rencana ini Pak Haji, rencana mau ke Kalimantan. Siapa? Saya. Ibu. Iya. Mau Kalimantan. Iya, Kalimantan Tengah. Mau ngapain di sana bu? Mau kerja di sana, mau bantu untuk pemenangan calon gubernur. Gubernur mana bu? Cari relawan seperti ibu. Wow. Saya kan udah pengalaman Pak Haji. Apa?
Gubernur DKI Jakarta, bukan ikut Pak Anies Baswedan. Ibu Barusan ikut Bapak- Pak Anies Baswedan. Iya, dulu Pantesan pemenangannya. terkabul ya. Jadi gubernur ya, Pak Anies Udah ya. yang kemarin Pak Haji, yang lalu. Oh, yang lalu. Iya. Ibu terus- yang depan tuh ya, yang teriak-teriak ya, bawa celana dalam itu ya. yang Pak. Gampang Bu, kalau ibu mau jadi tim suksesnya Udah gubernur, udah semua ini. orang dengar ucapan ibu. Pada saat ibu jadi tim relawannya atau tim suksesnya gubernur, ibu tinggal pakai celana dalam ibu, jangan dipakai di celana dalam, pakainya di kepala sambil ibu megang mic. Pilih gitu. Enggak bagus, maksudnya saya nanya gini Pak Haji, apa bagus nggak aku ke sana gitu? Jangan, udah di sini aja ya, di sini aja, jangan ke Kalimantan ya. Jangan ke Kalimantan. Nanti kalau ibu ke Kalimantan takutnya tsunami, Bu. Oke? Iya deh, makasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong. Nggak jadi ke Kalimantan. Yo, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Dwi yang mulia, saya Haji Ramdhani dari Tanah Abang, ingin sekedar mengasih informasi, barangkali ada relasi yang suka dan senang dengan apa namanya meja ini, akar daripada kayu jati. Nah, bapak jualan. Bukan, kebetulan saya punya kawan memang lagi kurang sehat, terus kemudian dia punya kayu jati ini, akar kayu jati besarnya ya boleh dikatakan besarnya bukan kelas Indonesia lagi, ini udah kelas dunia. Di mana barangnya? Barang ada di Bandung. Barang ada di Bandung. Ya, terbesar sedunia itu, satu-satunya itu meja. Meja. Udah berbentuk meja. Udah berbentuk meja dari akar kayu jati. Nah, barangkali dengan adanya kita bisa silaturahmi ke sini, ada kebaikan, ada barangkali bisa kita bantu. Ya udah, bapak promosi Shetman. Bapak promosi. Iya. Tuh, ditonton tuh. Oh begitu. Banyak kan? 1 juta penonton tuh. Iya, informasi barangkali ada peminat bahwasanya ada pohon kayu jati, pohon akar kayu jati sudah berbentuk meja. Ini mejanya terbesar sedunia, barangkali peminat bisa hubungin Haji Ramdhani. Itu barangkali Di HP nomor 081288391689. pelan-pelan. Ulangi lagi. 081288391689. Sekali lagi. 081288391689. Mau dijual harganya berapa? 350 juta. 350 juta. Iya. Oke, sip. Ibu apa pertanyaannya? Terima kasih Pak Ya. Pak Haji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Aan dari Cipanas dan juga mewakili anak saya yang bernama Jia dari Cipanas. Saya bersama anak saya mempunyai anugerah utang. Utang itu Jangan nangis, saya nggak mau nangis. Ibu tuh utang udah dapat dari Allah, Bu. Iya. Itu doa saya tiap malam biar ibu kelilit utang. Kadang kalau nggak kelilit utang, nggak mungkin ibu ke RDAY. ya, dan juga punya hajat gitu. Bagaimana solusinya menurut Pak Haji supaya utang Ibu bisa gak bikin takjub Allah? Insya Allah. Ayo udah coba Yakin. bangun. Orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi pakai pandan ya, 9 lembar. Ya. Tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nggak pernah. Apalagi ibu punya suami, mau tidur 99 kiri 99 kanan, bangun tidur 99 kiri 99 kanan, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Nah, coba. Tapi udah dijalanin, alhamdulillah. Itu juga udah. Iya ya, cuma nanya sama dia. Ya, gua nggak nanya sama suaminya, gua nanya sama. Iya iya. Iya. Kapan terakhir? Ingat-ingat.
Ya lupa. Lupa. Oke, ya udah. Yuk, yuk. Ibu. Ayo. 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 Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya nama Lela dari Ciamis. Lela. Iya. Lela Ini saya pelawak. Iya, Lela apa Lela? Saya semenjak mandi malam jam 00 ya. Bangun tidur, senyum, mandi pakai air pandan, terus tahajud, baca Quran, cuma belum bisa 12 juz. 12 juz? Ya. Belum bisa, baru dapat berapa juz? Baru 3. 3? Ya, tapi emang udah saya punya penyakit saya udah nggak ini lagi, asal kan sesek saya. Awalnya sesek. Ya. Setelah bangun jam 00 senyum, mandi, tahajud, baca Quran 3 juz. Sekarang udah mendingan. Ya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Alhamdulillah. Iya, biasanya saya kan setiap sebulan sekali kan kontrol, sekarang udah nggak pernah kontrol. Cuma saya yang saya rasakan sekarang kan saya dari tanggal 3 Agustus saya menjalankan celana terbalik. Udah sampai 3 kali ini celana saya udah punya 3 yang 9 hari. Cuma saya kalau meminta sesuatu belum terbukti untuk yang hajatnya ibu apa kan hajatnya untuk bayar hutang anak. Bayar hutang anak. Ya, ke bank. Ke bank. Ya. Tinggal ibu gosok aja cara dalamnya di bank mana? Di Bank BRI. Ya udah ibu gosok Bank BRI sampai catnya ngelotok. Kalau ngelotok berarti lunas. Iya. Lunas atas nama siapa? Pasti lunas Bu. Iya. Tapi atas namanya nama saya, cuma buat anak gitu Pak. Ya berarti kan yang tertera di BRI di sana kan atas nama ibu kan? Iya. Ya ibu gosok dong. Buku tabungannya atau tulis kertas namanya ibu gosok pakai celana dalam. Iya. Terus gosok. Lunas. Ngapain pusing-pusing? Ada lagi? Terus ini yang saya menanyakan itu celana udah 3 kali saya ganti. Yang satu saya taruh di laci, kan saya dagang. Dagang minuman seblak. Terus satu taruh di laci, ya. Satu ibu bingkai. Ya nih, mana kayak bingkai nih. Ya, dikasih kaca bingkai. Celana dalam ibu dibingkai, taruh di atas tempat ibu dagang. Nanti kalau orang tanya, Bu, itu apa Bu? Oh itu Kepulauan Seribu. Asli itu Pak Haji? Hah? Asli taruh enggak, Bu, guyon. Bercanda. Jangan.